Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Insani kelas 11 khususnya ya. Jadi di video kali ini saya membuat audio learning untuk pelajaran KDM ya. Nah, kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya masih di kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow yang sudah kita bahas. Itu ada 5 hierarki atau ada 5 tingkatan, dan yang paling bawah adalah tingkatan fisiologis atau kebutuhan biologis. Nah, di mana kebutuhan biologis itu sendiri ada beberapa ya. Ada kebutuhan oksigenasi yang paling atas ya, kemudian disusul dengan kebutuhan cairan, kemudian kebutuhan nutrisi, kemudian eliminasi, lalu aktivitas dan istirahat ya, suhu tubuh, aktivitas istirahat, dan terakhir baru adalah reproduksi. Nah, kebutuhan yang kedua dari kebutuhan biologis manusia adalah kebutuhan cairan. Seperti pernah saya singgung sebelumnya bahwa cairan menjadi penting bagi manusia karena 60-70% dari kilogram berat badan manusia adalah cairan ya. Dan mungkin sedikit pernah saya bahas bahwa unit terkecil manusia adalah sel, dan dalam sel itu memiliki 3 komponen utama lah ya. Yang pertama nukleus atau inti sel, yang kedua membran sel ya, yang ketiga kemudian sitoplasma ya, atau air dari sel itu sendiri. Jadi kalau dibayangkan sel manusia itu seperti telur ya. Kita bisa membayangkan seperti telur. Nukleus atau inti sel adalah kuning telur itu sendiri, kemudian membran sel itu adalah kulitnya, dan sitoplasma adalah sitoplasma adalah putih telurnya gitu ya. Jadi bagian yang terbanyak dari sel itu sendiri adalah sitoplasma yang bentuknya eh, yang bentuknya adalah cairan gitu. Plasma itu kan cairan, sito itu sel itu sendiri. Nah, eh, kalau saya pernah mencontohkan, misalkan dalam tubuh manusia ada perkiraannya ada 50 triliun sel ya, tinggal dikali seandainya satu sel itu isinya 1 mili sitoplasma gitu ya. Jadi kira-kira ada berapa miliar liter air, atau ada berapa liter air dalam tubuh manusia. Nah, cairan manusia sendiri itu kemudian dibagi menjadi beberapa jenis cairan ya. Cairan yang paling banyak yang ada dalam tubuh manusia adalah cairan intraseluler atau cairan yang ada di dalam sel. Kemudian cairan berikutnya ya, jenis yang kedua adalah cairan ekstraseluler atau cairan yang berada di luar sel ya. Ekstra itu di luar, seluler itu ya sel itu sendiri. Nah, kalau secara jumlahnya, persentasenya itu cairan intraseluler itu kurang lebih 60% dari jumlah cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, jadi cairan terbanyak itu ternyata cairan yang ada di dalam sel kita. Makanya ketika terjadi kehilangan cairan ya, khususnya cairan intrasel ini ya, akan menyebabkan kondisi yang berbahaya gitu ya. Nah, yang kedua,
cairan ekstraseluler itu jumlahnya hanya 40% ya dari total air yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, cairan ekstraseluler ini yang 40% ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Yang paling banyak, cairan ekstraseluler yang paling banyak adalah cairan yang ada di dalam pembuluh darah atau cairan intravaskular. Intra itu di dalam, vaskular itu pembuluh darah. Jadi darah manusia itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah eritrosit ya atau darah merah, kemudian leukosit atau darah putih, sel darah putih, kemudian ada trombosit, keping-keping darah, dan baru yang terakhir ada namanya plasma darah. Nah, plasma darah itu adalah komponen darah yang zatnya adalah cairan, bentuknya adalah cairan. Nah, kurang lebih darah yang beredar di dalam tubuh manusia itu sebanyak 5 liter lah ya, 5 liter. Yaitu jadi eh, cairan ekstraseluler yang pertama jenisnya adalah intravaskular gitu. Intravaskular ini yang kemudian jumlah airnya paling banyak dari jenis ekstravaskular. Ya, sekali lagi, jumlah air yang paling banyak dari jenis cairan ekstraseluler adalah intravaskular atau air yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, selain intravaskular ya, jenis cairan yang ada di luar sel atau ekstraseluler adalah cairan ekstravaskular atau cairan yang ada di luar sel. Nah, ini eh, contohnya nama cairannya itu dikelompokkan dalam cairan intersisial atau cairan yang ada di antara jaringan. Contohnya cairan cerebrospinal atau cairan yang melindungi eh, atau otak ya, yang ada di antara otak dengan selaput meninges, itu adalah cairan cerebrospinal. Kemudian cairan yang melindungi paru-paru ada antara paru-paru dengan selaput pleura ya, cairan pleura. Kemudian air yang dihasilkan oleh kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata ya, untuk membasahi area mata atau untuk melembabkan area mata gitu. Nah, itu adalah cairan-cairan yang disebut dengan cairan ekstravaskular atau cairan yang dihasilkan di luar dari pembuluh darah. Nah, itu cairan yang ada di dalam tubuh manusia ya, jenis-jenisnya. Jadi secara garis besarnya dibagi menjadi dua, intraseluler dan ekstraseluler. Yang paling banyak itu adalah intraseluler, kemudian ekstraseluler dibagi lagi menjadi intravaskular dan ekstravaskular. Jadi kalau ada nanti kalian ketika PKL misalkan mendengarkan istilah pemberian cairan intravaskular atau cairan IV, yaitu artinya cairan yang harus diberikan melalui pembuluh darah, masuk melalui pembuluh darah gitu ya. Nah, kebutuhan cairan manusia ini kemudian didapatkan oleh manusia dari konsumsi air sehari-hari ya. Kurang lebih eh, kalau kita mungkin pernah mendengar ya dari banyak orang lah gitu atau himbauan kesehatan gitu ya, kebutuhan cairan manusia atau manusia itu harus minum ya dalam satu hari itu kurang lebih 1,5 liter gitu ya, atau sebanyak 8 gelas belimbing kalau istilahnya itu, atau sebanyak 8 gelas aqua atau air minum dalam kemasan yang kecil ya, yang volumenya 220 mili. Nah, kebutuhan air itu didapatkan dari
hal tersebut gitu, dari air yang kita minum. Selain itu juga didapatkan dari makanan apapun yang kita makan gitu ya. Misalkan kita makan nasi dan sayurnya gitu dan yang berkuah. Nah, kuahnya itu juga termasuk dari air yang bisa memenuhi kebutuhan eh, cairan manusia. Nah, yang terbaik dari konsumsi air atau dari pemenuhan kebutuhan cairan adalah air putih itu sendiri ya, air air bening ya, air yang kita minum. Nah, eh, dalam makanan atau dalam air yang kita konsumsi, dalam makanan atau dalam air yang kita konsumsi itu terdapat yang namanya mineral. Ya, nanti ini akan dibahas lebih detail tentang mineral itu dalam pembahasan gizi ya. Gizi itu nanti ada di kebutuhan nutrisi. Nah, mineral ini mengandung ion ya, baik ion positif ataupun ion negatif. Ya, contoh mineralnya misalkan kalium atau kalsium ya. Nah, mereka ini kalium atau kalsium ini molekul secara kimianya molekul yang memiliki muatan listrik baik positif atau negatif. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah ion ya, ion dalam tubuh. Nah, ion ini fungsinya kalau kalian bahas kembali lagi ke pembahasan anatomi, ini sebagai eh, yang bisa menghasilkan listrik di dalam tubuh karena tubuh kita ini mengandung listrik ya, dan membutuhkan listrik supaya otot bisa bergerak, jantung bisa berdenyut. Nah, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam air itu terdapat mineral, jadi ketika kita memasukkan air ke dalam tubuh, kita juga memasukkan mineral ke dalam tubuh kita. Ketika kita memasukkan mineral, kita juga memasukkan ion-ion ke dalam tubuh kita. Ketika kita mengalami kehilangan cairan, maka kita juga akan mengalami kehilangan ion. Itu yang mungkin kalian bisa dengar atau pernah dengar dalam iklan-iklan minuman penambah ion ya, ionik. Nah, jadi kenapa bisa kekurangan ion? Karena dia ikut bersama air yang kita minum ataupun dengan air yang kita yang keluar dari tubuh manusia. Nah, akibat dari kehilangan ion ini nanti akan terjadi yang namanya karena tadi fungsi dari ion ini untuk menghasilkan listrik ya, nanti kita tidak bisa menghasilkan denyut gitu ya, atau menghasilkan gerakan ya pada otot-otot kita. Itu makanya orang yang dehidrasi juga bisa mengalami lemah atau lemas ya, atau lemas gitu karena listrik itu menjadi istilahnya penggerak ya, yang memicu gerak otot manusia gitu. Ketika pemicunya hilang ya berarti orang akan semakin lemas. Nah, itu terjadi pada kondisi dehidrasi. Dehidrasi itu sendiri adalah kondisi di mana manusia kehilangan cairan. Dehidrasi, hidrasi itu kan pengairan ya, proses pemberian air pada sesuatu ya, termasuk pada tubuh manusia itu namanya hidrasi. Dehidrasi berarti kehilangan kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan cairannya gitu. Nah, dehidrasi ini bisa terjadi ya, bisa terjadi di tubuh manusia atau dialami oleh manusia itu kapan saja, tidak harus dalam kondisi sakit. Sebenarnya dalam kondisi sehat pun seseorang bisa dehidrasi. Contohnya adalah haus ya, dahaga. Itu adalah contoh dehidrasi paling ringan. Ketika kalian haus, ketika kalian merasa dahaga gitu ya, itu artinya sel-sel kalian kehilangan air. Makanya kalian
makanya tubuh akan meminta supaya kalian mengisi ulang air dengan cara memunculkan rasa dahaga, memunculkan rasa haus. Maka ketika muncul rasa haus, otak kalian akan menyuruh tangan untuk cari minum. Setelah dapat baru diminum. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah contoh dehidrasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dehidrasi ini tadi saya bilang disebabkan oleh hilangnya cairan ya, hilangnya cairan dalam jumlah banyak, mungkin dalam volume yang cukup banyak dari tubuh. Bisa disebabkan oleh misalkan kalau dalam kondisi yang normal ya, kita berolahraga ya, ataupun dalam apa namanya, kondisi yang biasa pun gitu, kita bisa mengalami dehidrasi. Contohnya ketika ketika kalian belajar ya, 45 menit, 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, kalian akan merasa haus. Kenapa? Karena secara normal tubuh manusia akan beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Ketika lingkungannya panas, maka manusia akan berkeringat. Nah, keringat itu adalah proses hilangnya air dari dalam tubuh manusia. Karena kita harus mengeluarkan panas dari dalam tubuh kita supaya tubuh kita tetap stabil. Kemudian yang kedua ada namanya eh, insensible water loss atau IWL. Insensible water loss, kehilangan air yang tidak kita sadari. Contohnya apa? Ketika kita bernafas gitu, kalau kalian menghadapkan mulut kalian ke kaca ketika bernafas, maka akan muncul uap. Uap itu kan bentuknya cairan. Nah, artinya bernafas itu menghilangkan air dari dalam tubuh. Dengan begitu, kita bahkan ketika kita tidur pun, kita bernafas, bangun dari tidur kita akan merasa haus. Nah, itu artinya ada air yang hilang dari dalam tubuh. Sehingga bangun tidur ya kita akan langsung minum gitu, minum air putih, dan bagusnya memang seperti itu. Nah, itu adalah dehidrasi ya. Jadi dehidrasi itu kehilangan cairan dari dalam tubuh. Bisa dalam kondisi normal, juga bisa disebabkan oleh kondisi yang abnormal atau patologis. Patologis itu artinya ada kelainan penyakit. Contohnya karena GERD gitu ya, atau karena dispepsia, atau karena penyakit lain yang menyebabkan dia muntah. Nah, itu adalah dehidrasi yang bisa terjadi karena adanya patologis gitu. Yang mana kehilangan airnya bisa dalam jumlah banyak. Ya, selain itu misalkan karena diare ya, GEA. Selain itu karena misalkan cedera, perdarahan ya, luka tusuk, patah tulang yang bisa menyebabkan robeknya pembuluh darah dan darah keluar gitu ya dari dalam tubuh dalam jumlah banyak. Nah, itu juga bisa menyebabkan dehidrasi gitu ya. Itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, eh penanganan dari dehidrasi itu prinsipnya adalah rehidrasi atau mengisi ulang air yang hilang tadi ya dengan air yang baru, baik itu air mineral gitu ya, ataupun dengan air infus yang eh, memiliki kandungan ion yang sudah eh, apa istilahnya tertakar lah ya, kurang lebih seperti itu. Itu jadi penanganan dehidrasi adalah dengan rehidrasi atau pengairan ulang gitu ya. Nah, tanda-tanda dehidrasi tadi yang pertama adalah haus ya. Kemudian biasanya akan muncul bibirnya kering ya, mulutnya kering. Kemudian frekuensi buang air kecil menjadi lebih jarang ya, menjadi menurun. Itu kalau kalian biasanya misalkan setiap mau wudhu kencing dulu gitu, terus ini kok enggak. Nah, itu artinya
frekuensi menurun. Biasanya sehari 4 kali atau 5 kali, ini menjadi 2 kali, itu berarti kalian kekurangan air. Nah, kemudian tanda berikutnya adalah urinnya yang berwarna lebih gelap. Jadi kalau kalian pernah main ke mall, ke fasilitas umum, ke manapun itulah, kemudian kalian kalau di tempat yang cowok itu ya, eh, ada istilahnya di urinoirnya itu eh, semacam stiker yang menunjukkan pengukuran kesehatan urin. Namanya nanti bisa dicek ya. Dia itu menunjukkan gambar dari kuning pekat sampai ke kuning yang mendekati putih. Nah, dijelaskan kemudian kalau kuning yang mendekati putih, yang mendekati jernih itu berarti jumlah cairan dalam tubuh bagus. Semakin pekat berarti semakin jelek. Maka disarankan minum lebih banyak. Nah, gitu ya kurang lebih. Jadi kalian bisa lihat. Nah, warna urin itu bisa menunjukkan apakah kalian kekurangan cairan atau tidak. Ketika warnanya semakin gelap, ya, semakin kuning pekat, kemudian baunya lebih lebih eh, menyengat lah ya. Artinya si urin ini lebih tajam baunya, ya, warnanya lebih pekat, baunya lebih tajam. Nah, berarti itu tanda kalian mengalami dehidrasi, ya, dehidrasi ringan misalkan gitu. Kemudian kalau urinnya keluar memunculkan rasa nyeri, disuria, nah itu juga tanda kalian mengalami dehidrasi. Mungkin dehidrasinya sudah dehidrasi sedang ya derajatnya. Nah, jadi urin yang bagus itu adalah urin yang warnanya eh, putih, kuning jernih ya, mendekati warna putih gitu ya, atau warna putih itu sendiri. Nah, itu menandakan ginjal kalian sehat dan kalian terhidrasi dengan sangat baik gitu. Nah, itu kemudian tanda dehidrasi kalau sudah sangat berat berat itu nanti seseorang itu bisa kehilangan konsentrasi, bisa iritatif. Iritatif itu mudah marah ya, mudah tersinggung. Nah, itu iritatif, lebih emosional. Kemudian eh, mengantuk ya, letargi ya. Kemudian bisa meracau atau ngaco gitu omongannya, sudah mulai penurunan kesadaran ya, dan bisa mengalami yang namanya shock hipovolemik. Itu adalah kondisi yang paling berat ya, shock hipovolemik, di mana pasien bisa sampai koma gitu ya karena kehilangan air. Nah, dehidrasi itu sendiri dibagi menjadi tiga ya, ada dehidrasi ringan, ada dehidrasi sedang, dan terakhir ada dehidrasi berat. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan cairan manusia. Jadi, mengapa alasannya cairan menjadi kebutuhan nomor 2 setelah kebutuhan oksigen? Karena jumlah air dalam tubuh manusia itu sangat banyak, dan kehilangan air itu akan menyebabkan sel kita kehilangan sitoplasmanya. Kehilangan air juga bisa menyebabkan kita kehilangan ion, yang mana ion sebagai faktor pencetus, istilahnya bukan faktor, pemicu pemicu daripada gerak tubuh manusia. Kemudian air juga ada di dalam darah ya, yang mana di dalam tubuh manusia ada 5 liter air, dan sebagai sarana transportasi bagi semua yang ada di dalam tubuh manusia, baik itu nutrisi. Kemarin kita bahas oksigen ya, oksigen. Oksigen itu diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin hanya dimiliki oleh eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah, hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya pecah, air dari pembuluh darah keluar, maka eritrosit akan ikut keluar, maka oksigen yang kita hirup juga akan terbuang keluar dari tubuh, sehingga oksigen yang kita hirup tidak sampai ke sel-sel yang ada di dalam tubuh. Makanya
kehilangan darah atau perdarahan itu adalah kondisi yang gawat darurat. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, itu jadi alasannya kenapa eh, cairan menjadi kebutuhan nomor 2 dari kebutuhan biologis manusia. Ya, nanti kita akan membahas lagi di kebutuhan yang ketiga yaitu nutrisi. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga audio video learning ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.